di The Interview with masih semangat? Mana suaranya? Terima kasih untuk dari UNJ, dari Trisakti, dari BPJS Ketenagakerjaan, dan dari Damkar Purwakarta. Pantang pulang apa? Sebelum api padam. Pantang pulang sebelum api padam. Kalau teman saya belum dapat duit belum pulang. Mas, tapi kalau kayak mbak-mbak yang tadi dari pemadam kebakaran itu mereka ada kayak seperti tunjangan hari tua atau apa gitu nggak sih, Mas? Loh, kita pas kebetulan alhamdulillah ini kedatangan sama beliaunya yang paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Kayak nggak disetting ya pertanyaannya. Enggak. Oh my God. Kamu jangan bocor. Oh, iya. Harusnya nggak diomongin Nggak usah diomongin. Oh, iya. Cipo angus. Ini kebetulan alhamdulillah beliaunya paham tentang hal kayak gitu. Oh my God. Lebih detailnya lagi, lebih mengerti lagi beliau kita. Yang terhormat, mohon izin Pak, kita beri tepuk tangan Bapak Agus Susanto dari BPJS Ketenagakerjaan. Selamat datang, Pak. Kok beda ya? Enggak, Pak. Gitu halus, ini kayak geraji. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Agus. Monggo, Pak. Terima kasih. Nah, ini pas kebetulan ada beliau, pertanyaan kamu nanti beliau nanti akan menjabarkan semuanya. Jadi pemirsa di seluruh alam semesta ini biar paham. Monggo, Pak. Ini pertanyaan bagus sekali. Monggo. Mohon izin nih, Pak ya. Apa bedanya BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan? Nah. Ya, itu seringkali rancu ya. Jadi itu beda memang. Beda. Ya, BPJS Kesehatan ini menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk. Termasuk yang sakit. Sakit sampai bengek itu sudah sembuh belum? Alhamdulillah, sakit saya tuh kalau nggak ngeluarin duit, Pak. Makanya saya sering ngeluarin duit, tapi saya nggak pernah sakit. Jadi kalau sakit itu urusannya BPJS Kesehatan. Kalau BP satunya lagi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Apa maksudnya? Ada 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi di antara 4 tuh kebanyakan yang mana nih yang sering Ya, hampir sama saja. Ya, jadi ada jaminan kecelakaan. Ini jadi mengcover kecelakaan kerja. Jadi kalau ada pekerja yang mulai berangkat dari rumah sampai balik ke rumah mengalami kecelakaan kerja dan harus dirawat di rumah sakit, itu maka akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nggak ada limit, nggak ada batas waktu. Sampai pengen nginap di rumah sakit, kecelakaan dulu nanti dinapkan oleh kita. Tidak hanya cukup itu saja. Jadi ada juga jaminannya apabila kecelakaan ini sampai menimbulkan cacat. Misalnya ya, amit-amit jangan sampai terjadi. Tetapi kalau sampai terjadi, maka semua akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya mengalami patah tulang, ya patah kaki. Kalau patah hati itu termasuk? Nah, kalau patah hati enggak. Kalau itu obatnya gampang, Mas. Apa? Dirabekno wis. Dikawinkan. Jadi kalau patah hati, rabekno wis. Dinikahkan. Dinikahkan. Terus kemudian juga kalau misalnya selama dirawat di rumah sakit kan tidak ada batas waktu, tidak mendapatkan penghasilan, penghasilannya akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Tanggung jawabnya totalitas ya, luar biasa ya. Kemudian yang tadi mengalami kecelakaan patah tulang dan sebagainya itu kita akan latih, kita akan didik, ya kita akan training sampai kembali bekerja. Itu namanya program Return to Work. Return? Ngerti nggak? Return to Work. Return to Work. Kembali. Return to Work basically is enhancement of employment and benefits. Ya. Paham Mas? Paham? Saya agak sedikit stres. Ini urusannya kamu. Ini urusannya kalau bahasa Inggris urusan kamu. Itu artinya return to work, kembali bekerja. Iya, sampai dia benar-benar normal lagi. Karena kan kalau lagi patah atau kecelakaan suka ada secara psikologinya juga terganggu ya Pak ya. Betul, jadi kita lakukan pendampingan untuk direhabilitasi baik secara mental maupun secara fisiknya. Kembali seperti semula. Kita rehabilitasi. Ada lagi? Mungkin tambahin lagi? Ada lagi? Dan juga untuk kecelakaan ini kalau misalnya sampai menimbulkan kematian, itu akan kita cover biaya kematian, santunan kematian kepada ahli warisnya, yaitu sebesar 48 kali gaji. Langsung nggak berdele-dele Pak? Langsung kita cash. Kalau yang lain-lain dicoba. Terus sih lebih mudah. Kemudian juga kalau misalnya meninggal dan punya anak-anaknya kita kasih beasiswa juga. Luar biasa. Mungkin silakan yang mau mencoba, silakan. Mungkin teman-teman saya ada yang mau mencoba. Nyontoin mati loh. Itu ini adalah kecelakaan kerja. Ada lagi jaminan kematian. Serem kalau ini. Apa jadi meninggal karena sebab apapun, termasuk bunuh diri, juga kita cover. Kita berikan santunan kematian kepada ahli warisnya. Selain bunuh diri apa Pak? Nanti orang pada kayak gitu semua, jangan gitu. Yang lain kayak gitu Pak. Contoh yang lain coba. Ya, ini untuk memberikan santunan kepada keluarganya. Ya, termasuk kalau punya anak juga kita berikan untuk beasiswa anaknya. Yang kemana tetap di The Interview with You're running in my car. I turn on the radio. Ya Allah, ini memang punyamu, saya bilang gitu. Dengan saya ucapan seperti itu, saya ikhlas. Ini memang punyamu ya Allah, saya bilang. Saya merasakan kelindesan lagi ban kedua sampai ketiga, saya nggak merasakan yang namanya sakit, yang merasakan saya langsung pingsan atau apa, nggak ada sama sekali Mbak. masih di The Interview with masih semangat. Makanya kalau nonton saya itu mesti semangat terus. Yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Tapi ini ada perempuan cantik di sini, kenalin Subhanallah, dong. terima kasih. Dari tadi di tempat itu make up senyum-senyum terus sama saya ya. Mungkin inget supirnya kali ya. Aku senyum-senyum Mas Tukul, saya punya supir kayak Mas Tukul begitu, ngambil ban bekas kemarin. Ada Mbak Ika ya namanya. Tepuk tangan Selamat datang Mbak Ika. Manis banget loh Mbak Ika. Iya, tapi sebelum kita ngobrol sama Mbak Ika, aku tadi Pak belum jelas nih soal JHT sama pensiunnya. Ya. Itu seperti apa? Nah, Ya, JHT itu jaminan hari tua. Ini adalah tabungan persiapan memasuki masa tidak bekerja atau masa pensiun. Jadi persis seperti tabungan, yang membayar, mengiur adalah pemberi kerja dan juga pekerjanya. Nanti akan kita berikan semuanya, termasuk hasil pengembangannya. Dan selama ini hasil pengembangannya jauh lebih tinggi dari rata-rata deposito. Itu jaminan pensiun
ini seperti pensiun pegawai negeri. Jadi sekarang karyawan swasta pun bisa mendapatkan pensiun. Pensiunnya akan kita bayarkan setiap bulan. Oh, oke. Ya, jadi kalau sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 15 tahun, masuki masa pensiun, kita bayar pensiunnya setiap bulan. Besarnya kurang lebih 40% dari gaji yang dilaporkan. Luar biasa. Gitu Mas Tukul. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Ini akan kita bayarkan sampai yang pensiun ini sepanjang usianya. Kalau sampai meninggal, kita berikan uang pensiunnya kepada janda atau anaknya. Janda atau duda. Janda dudanya meninggal, kita kasih kepada anaknya sampai anak usia 23 tahun. Jadi masa pensiunnya, uang pensiunnya panjang sekali. Nah, kriteria ikut BPJS Ketenagakerjaan itu misalnya seperti apa? Ya, jadi pada dasarnya adalah seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia itu wajib untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang bisa menjadi peserta adalah seluruh pekerja, baik pekerja formal ataupun pekerja informal. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, monggo sekarang tanya ke apalagi Mbak Ika. Soal Mbak Ika. Mbak Ika ini pengguna BPJS Ketenagakerjaan, betul ya? Sudah berapa lama Mbak Ika kalau boleh tahu? Ya, di waktu awal saya kurang lebih udah ada 6 tahun saya kerja ini, Mas Tukul, Mbak. Itu jadi sampai saya sekarang pun masih ikut di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Iya. Profesi boleh tahu apa Mbak Ika? Sebelumnya sih sebelum kecelakaan tuh saya dulunya di Medrep, Mbak, di medical di suatu perusahaan di Indonesia. Terus begitu musiknya agak di sedikit, regain dikit. Biar kamu ke bawah suasana. Biar kamu ke bawah suasana. Loh, enggak biar kamu ke bawah suasana. Udah itu let me get with the wind. Iya. Biar dibawa oleh angin berembus yang yang lalu biar sekarang bangkit kembali. Ya jangan langsung. Enggak langsung. Gimana Mbak? Ceritain Mbak. Dimana waktu itu saya kan lagi pulang kerja nih Mbak. Di Jawa Timur, di Mojokerto, Mas. Nggih. Waktu itu saya tuh pas maghrib ba'da maghrib itu saya tuh pas saya pulang ba'da maghrib saya sempat berhenti itu Pak. Saya sempat berhenti. Saya lanjut habis ba'da maghrib saya lanjut pulang lagi kan. Sekitar kurang lebih jam 7. Waktu itu kejadian tanggal 19 bulan Mei 2016, ba'da Isya. Itu saya ngindarin lubang waktu itu di dalam perjalanan. Saya waktu itu bawa motor, Mas Tukul. Bawa motor, ngindarin lubang. Saya tahu sebelah kanan saya ini ada truk gede. Waktu itu ban 3, besar lah pokoknya. Dan waktu itu saya lagi ngindarin motor, salah satu motor juga, Mbak. Terus pas saya di bawah kecepatan 40 waktu itu, Mbak. Nggak taunya saya pelan banget lah waktu itu. Kok ya itu pas ada lubang di depan saya tuh saya hindar. Nggak taunya saya merasakan ban mengambil kaki saya, menindas kaki saya. Saya langsung spontan di hati saya langsung spontan. Ya Allah, ini memang punyamu, saya bilang gitu. Dengan saya ucapan seperti itu, saya ikhlas. Ini memang punyamu ya Allah, saya bilang. Saya merasakan kelindesan lagi ban kedua sampai ketiga. Saya nggak merasakan yang namanya sakit, yang merasakan saya langsung pingsan atau apa, nggak ada sama sekali, Mbak. Sampai bahkan mau dioperasi pun tuh masih sadar. Sampai ditanya ada 20 orang nanya ini kejadiannya gimana gitu. Yang saya ambil, yang saya ini bukan apa, HP malah yang saya bawa itu, Mas Tukul. Saya ambil dari tas, saya langsung telepon anak saya. Waktu itu saya tinggal sama anak saya, cuma berdua aja. Orang tua di Samarinda waktu itu.
Saya telepon dalam keadaan sadar, dalam keadaan gak ada rasa sakit sama sekali. Saya telepon, Mas, mama kecelakaan. Nak. Tolong kamu kesini. Mak, jangan guyon, mama ini di jalan. Mama ini di jalan. Enggak, mama nggak guyon. Kamu kesini yuk, ke Mojokerto, nanti banyak itu polisi-polisi lewat itu, tak bilang gitu, datang. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Ciwi, Mbak, waktu itu. Ciwi pun nggak ini, Mbak, nggak bisa berbuat juga kan. Soalnya waktu itu malam, Mbak, kurang lebih jam 9, jam 10 lah. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit Sutomo. Disitulah sampai saya tuh di infus pun itu nggak merem-merem. Akhirnya pas jam 12 itu kan ada batas waktu sampai jam 1, Mbak. Jam 1 malam. Keputusan harus diambil alih dengan orang tua. Waktu itu orang tua lagi di luar kota ya? Iya, di Samarinda. Memang stay di sana, Mbak. Tempat nenek saya itu. Terus ditelepon dan beliau pun nggak tahu keadaan saya seperti itu. Saya itu langsung begitu udah ada keputusan diamputasi kaki. Terus saya dioperasi, lanjut dioperasi sampai akhirnya jam siang, saya baru selesai jam 10-an pagi hari Jumatnya itu udah selesai. Terus saya itu orang tua pada datang, teman-teman. Saya nginap di ICU itu 2 minggu. Begitu saya diantar pulang ke rumah, datanglah pendamping saya yang namanya Mbak Vira dari BPJS Ketenagakerjaan waktu itu, Mbak. Itu waktu kondisi tuh belum banget pulih. Sebesar apa nih kalau boleh tahu peran dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kejadian yang kemarin sempat Mbak alami? Perannya di BPJS-nya sangat penting ya, Mbak ya, sebenarnya. Sangat penting bagi saya nih, sangat penting sekali. Mungkin kalau nggak ada BPJS tidak bisa saya punya alat bantu seperti kaki seharga 36 juta. Selain itu juga BPJS itu Ketenagakerjaan ini sangat membantu, Mbak. Oke, berarti sekarang sudah kembali normal untuk melakukan aktivitas seperti biasanya ya, Mbak? Iya, alhamdulillah. Tapi posisi bukan di detailing lagi, Mbak. Iya, tapi nggak apa maksudnya. Administrasi. Iya, bisa selamat dari kejadiannya, tidak meninggalkan trauma yang ada dan bisa mencari nafkah seperti biasanya, itu juga udah hebat luar biasa. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan oleh bintang tamu saya yang sangat istimewa. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with... Sampai pengen nginap di rumah sakit, kecelakaan dulu nanti diinapkan oleh kita. Di The Interview with... Masih semangat? Mana mukanya? Mohon izin nih Pak Agus nih. Apa yang sekarang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Mbak Ika ini? Ya, ini apa adalah saja nih? Monggo. Contoh pentingnya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan terhadap Mbak Ika ini seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan tidak cukup banyak itu, BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk bisa mengembalikan kembali Mbak Ika itu untuk bisa bekerja lagi. Dan tadi sudah disampaikan Mbak Ika, diganti peralatannya ya. Kemudian kebetulan Mbak Ika ini tempat bekerjanya yang sekarang tidak jauh berbeda profesinya. Ada kasus yang lain kita latih, kita didik, ya, kemudian kita kembalikan. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Ika sudah bisa bekerja kembali.
Ada lagi mungkin mau yang ditambah? Manfaatnya mungkin Pak untuk orang-orang yang mungkin tidak sakit, yang sehat seperti kita, apakah ada manfaatnya Pak? Iya betul, jadi selain 4 program tersebut ada manfaat tambahan. Saat ini kartu BPJS Ketenagakerjaan, ya kartu seperti ini bisa digunakan untuk belanja, mendapatkan diskon di beberapa merchant. Saat ini sudah ada 411 merchant dan akan kita tambah terus untuk bisa digunakan mendapatkan diskon kalau belanja. Ditambah satu lagi, jadi saat ini kita bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kredit murah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bisa kredit murah. Bisa dapat kredit murah untuk memiliki perumahan atau kredit KPR. Dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah dan uang muka yang sangat ringan. Wow, luar biasa, banyak sekali semua manfaatnya. dipermudah semua ya, luar biasa. Kalau Mbak Eka mungkin ada satu lagi apa yang perlu disampaikan untuk para pekerja-pekerja lain atau kepada BPJS Ketenagakerjaan, monggo. Pesan dari saya, ayolah kita ikut aja di BPJS Ketenagakerjaan, sangat-sangat membantu loh. Rugi kalau kita nggak sampai jadi anggotanya BPJS Ketenagakerjaan. Ini serius, saya sendiri mengalami, selain saya mendapatkan santunan kaki, selain itu juga saya mendapatkan santunan loh. Oke Pak. Nah pemirsa, sekarang kita mendengarkan suara emas dari Bapak Agus ya. Sudah menembak, rindu jadi menggebu-gebu, janji-janji 1000 janji, janji apel di malam ini, pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Tapi tak mau malam ini kecewa. Ku panggil Mas Dukul, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Tonton terus The Interview with Dukul Abraham. Malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Mau tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut
dangdut asli yang penting goyangnya berjoget walau bukan dangdut asli yang